Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas terkait dengan menyiapkan perangkat digital dengan studi kasus ayam gepuk Pak Gembus. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Nurjihan. Perkenalkan nama saya Naura Salma. Perkenalkan nama saya Nasrul Hakim. Selamat menonton. Perangkat digital adalah alat berbasis teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis secara online sehingga operasional, komunikasi, pemasaran, dan transaksi menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan adanya perangkat digital seperti handphone, laptop, dan berbagai aplikasi, kegiatan seperti komunikasi, pemasaran, dan transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Selain itu, perangkat digital juga membantu meningkatkan efisiensi kerja serta memungkinkan bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa batasan jarak dan waktu. Selanjutnya, di sini ada fungsi perangkat digital, mempermudah komunikasi dengan pelanggan dan tim, yakni memudahkan interaksi secara cepat dan praktis, seperti melalui chat, telepon, atau aplikasi pesan, sehingga informasi bisa langsung tersampaikan tanpa harus bertemu secara langsung. Membantu pemasaran produk secara online, di mana produk dapat dipromosikan melalui media sosial, marketplace, atau website, sehingga lebih mudah dikenal oleh banyak orang dan menarik minat calon pelanggan. Kemudian yang ketiga ada mengelola data dan transaksi bisnis. Artinya semua data dan transaksi dapat disimpan, dicatat, dan diatur dengan lebih rapi serta mudah diakses kapan saja saat dibutuhkan. Lalu ada yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Dengan kata lain, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, praktis, dan tidak memakan banyak waktu maupun tenaga. Yang terakhir, memperluas jangkauan pasar, berarti bisnis dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga keluar kota atau luar negeri, sehingga peluang penjualan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis perangkat digital. Alat fisik atau hardware yang digunakan dalam sistem komputer yang pertama ada input. Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem. Contohnya seperti keyboard, scanner kris, dan smartphone yang digunakan untuk memasukkan data pesanan dan pembayaran. Yang kedua ada output. Output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses. Contohnya seperti monitor dan printer stroke yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak hasil dari transaksi. Kemudian yang ketiga ada proses. Proses adalah bagian yang mengolah data menjadi informasi. Contohnya seperti CPU dalam komputer dan mesin kasir yang digunakan untuk mengolah data dan menghitung total pembayaran. Kemudian yang keempat ada storage atau penyimpanan, yaitu bagian yang menyimpan data dan informasi. Contohnya seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data penjualan. Yang kelima ada jaringan. Jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Contohnya seperti router WiFi yang digunakan untuk koneksi internet dan pembayaran digital. Kemudian yang keenam ada mobile atau gadget yang yaitu perangkat digital yang bersifat portable atau mudah dibawa kemana-mana. Contohnya seperti smartphone dan tablet, yaitu yang digunakan untuk menerima pesanan online atau memantau bisnis. Kemudian ada aplikasi atau program yang menjalankan sistem komputer. Yang pertama ada sistem operasi seperti Android dan Windows yang digunakan untuk menjalankan perangkat atau aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua ada aplikasi kasir seperti POS yang digunakan untuk mencatat pesanan dan menghitung transaksi di ayam gepuk Pak Gembus. Kemudian yang ketiga ada pembayaran digital seperti kris dan e-wallet yang digunakan untuk memudahkan pembayaran non tunai. Kemudian yang keempat ada pemesanan online seperti GoFood dan GrabFood yang digunakan untuk menerima pesanan dari pelanggan secara online. Kemudian yang kelima ada pengolahan data seperti Excel dan Google Sheet yang digunakan untuk mencatat dan mengelola laporan penjualan.
Jadi software ini sangat membantu bisnis menjadi lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Oke teman-teman, jadi slide selanjutnya adalah langkah-langkah menyiapkan perangkat digital. Yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan bisnis. Jadi saat kita memulai suatu bisnis, apalagi secara digital, tentu saja kita harus menentukan kebutuhan bisnis kita, yaitu adalah rancangan di mana kita akan menjalani bisnis tersebut. Contohnya adalah kalian mau membuat bisnis makanan, berarti kalian memerlukan pesan antar dan juga aplikasi tertentu. Nah, hal inilah yang harus disiapkan sebelum kalian memulai melaksanakan bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menyiapkan perangkat utama. Nah, karena kita udah tahu awalnya mau buat bisnis apa, contohnya seperti makanan tadi, maka kita harus menyiapkan perangkat utama, yaitu adalah contoh seperti smartphone. Karena bisnis ini berjalan secara digital, di mana kita sangat-sangat memerlukan smartphone sebagai media utama untuk melakukan bisnis secara digital. Terus yang kedua adalah menginstal aplikasi pendukung. Contohnya itu adalah kalau makanan adalah seperti Gojek, GrabFood, terus ada Shopee Food, dan aplikasi pengantar makanan lainnya. Terus selanjutnya adalah membuat akun bisnis. Kenapa sih perlu membuat akun bisnis? Karena yang pertama, akun bisnis ini bertujuan untuk memasarkan dan juga mempromosikan makanan kita. Terus yang kedua untuk orang mengetahui apa aja sih yang dijual dalam bisnis kita dan juga bisa menjadi suatu hal yang berkaitan dengan branding. Mengoptimalkan penggunaan perangkat. Nah, kalau misalnya step pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sudah dilaksanakan, jadi kita selanjutnya adalah hanya mengoptimalkan perangkat tersebut agar perangkat-perangkat tersebut tuh saling berkolaborasi dan berjalan sesuai dengan struktur yang ada. Oke teman-teman, selanjutnya kita adalah masuk ke dalam studi kasus. Jadi untuk studi kasus kali ini kami mengambil usaha ayam gepuk Pak Gembus. Sebelum masuk dan menganalisis identifikasi lebih lanjut terkait perangkat apa yang digunakan dalam usaha ayam gepuk Pak Gembus, kita yang pertama itu harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini, yaitu adalah ayam gepuk Pak Gembus. Jadi karena ayam Pak Gembus ini adalah suatu termasuk usaha kuliner, jadi makanya ayam Pak Gembus ini membutuhkan yang pertama sistem pemesanan yang cepat. Terus yang kedua adalah promosi secara online, 3 pencatatan transaksi secara digital tentunya, tidak manual, dan yang keempat adalah komunikasi dengan pelanggan. Oke teman-teman, setelah mengidentifikasi tahap awal tadi, selanjutnya baru nih kita bisa mengidentifikasi perangkat digital apa aja sih yang dibutuhin dalam usaha ayam gepuk Pak Gembus. Jadi yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Mereka membutuhkan smartphone sebagai menerima pesanan dan juga promosi. Yang kedua adalah mesin kasir atau POS untuk proses transaksi. Yang ketiga itu adalah printer stroke untuk bukti pembayaran kepada customer. Dan yang keempat itu adalah router atau wifi, digunakan sebagai koneksi internet untuk disambungkan kepada smartphone. Dan yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software. Nah, di software ini terdiri dari aplikasi delivery seperti GoFood, Gojek, dan ini tuh digunain untuk pemesanan online. Terus yang kedua itu adalah WhatsApp Business. WhatsApp Business ini biasanya digunain kalau misalnya ada pelanggan yang mau melakukan pembelian secara banyak ataupun pembukingan tempat dan juga ada komplain dari pelanggan. Terus yang ketiga itu adalah sistem POS, yaitu dimana berfungsi sebagai pencatatan penjualan yang telah dilakukan dan juga bukti-bukti transaksi. Yang keempat itu adalah pembayaran digital. Nah, fungsinya itu adalah sebagai transaksi non-tunai pengganti uang. Contoh pembayaran digital itu ada seperti kris, e-wallet, ataupun bank. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah tahap-tahap penggunaan perangkat digital. Nah, tahap-tahap penggunaan perangkat digital ini bisa dilakuin kalau misalnya identifikasi awal dan identifikasi perangkat digital itu
udah dilakuin. Jadi bisa dibilang ini tuh pelaksanaannya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kita bisa memesan lewat ojek online ataupun datang langsung ke outlet. Kemudian nanti pihak kasir itu bakal nerima pesanan kita. Kemudian kita akan membayar melalui kris, e-wallet ataupun secara bank melalui virtual account. Terus kemudian transaksi ini nanti akan masuk ke dalam sistem pos tadi teman-teman. Nah, nantinya setelah dari sistem pos ini, data tersebut, semua data yang masuk ke dalam sistem pos akan diolah dan akan dievaluasi untuk kedepannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari presentasi kali ini adalah bahwa penggunaan perangkat digital khususnya dalam usaha ayam gepuk Pak Gempus ini membuat bisnis menjadi cepat, efisien, dan juga terorganisir. Selain itu, dapat memperluas pasar dan juga memudahkan komunikasi antar pelanggan. Selain itu, dalam menyiapkan perangkat digital ini, bisnis dapat berkembang di era digital. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.